Jangankan masa sekarang ya, ada yang menuduh pokoknya kalau berbeda dengan Asy'ari jangan kita ikuti. Berbeda dengan Asy'ari Maturidi itu berarti lain Ahlus Sunnah. Imam Al-Ghazali di masa itu ketika berbeda sedikit ya, banyak yang sama berbeda sedikit dengan Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi, itu bisa dituduh ya zindik, ada yang nuduh kafir dan sebagainya. Imam Abu Zahrah mengatakan waqra' maqalahu fi risalati, bacalah apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali di dalam tulisan beliau Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Ada kitabnya. Ini kitabnya. Nah. Fa in za'ama anna haddal kufri ma yukhalifu madhhabal Asy'ari. Kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya batasan kekufuran itu adalah apa yang menyelisihi mazhab Asy'ari atau madhabal Mu'tazili, atau menyelisihi madhab Mu'tazili, atau madhabal Hambali atau ghairihim, atau madhab Hambali atau madhab yang lain. Jadi ini terjadi pada masa itu, beda sedikit dengan Asy'ari. Yang Asy'ariyah menuduh itu sebagai sesat, kufur, zindik. Yang ikut madhab Mu'tazili begitu juga, dan seterusnya. Fa'lam annahu ghirrun barid. Ketahuilah bahwasanya dia itu yang punya klaim begitu, ghirrun bali, tertipu, ghirrun, balidun, lagi bebal. Kalau bahasanya Rocky Gerung itu dungu. Jadi sudah tertipu, dungu lagi. Qad qayyadahu taklid. Sesungguhnya taklid itu telah mengikat dia bahwa a'ma minal umyan, dia itu lebih buta daripada orang yang buta. Fala tudayyi' bi islahihiz zaman. Maka jangan engkau hamburkan waktu untuk berdiskusi untuk memperbaikinya, enggak bisa begitu. Beliau kemudian mengajak untuk berpikir bagi orang yang tidak ghirrun balid, tidak tertipu lagi dungu. Bagi orang yang masih punya pemikiran, ya, min aina sabata lahu kaunul haq waqfan alai hatta qada bi kufril baqillani id khalafahu fi sifatil baqa'i lillahi ta'ala. Dari mana bisa dia menetapkan bahwasanya kebenaran itu harus sesuai dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, hingga dia kemudian menetapkan atau memutuskan kekufuran Imam Al-Baqillani karena menyelisihi Asy'ari di dalam sifat baqa'nya Allah Ta'ala. Wa za'ama annahu laisa wasfan zaidan 'ala dzat. Ya, dia mengklaim bahwasanya baqa' itu bukanlah sifat tambahan bagi zat. Jadi rupanya ada pada masa itu yang menganggap Imam Al-Baqillani itu telah kufur bahkan zindik atau sesat. Falima sara al-Baqillani aula bil kufri bi mukhalafatihil Asy'ari minal Asy'ari bi mukhalafatihil Baqillani. Kenapa Al-Baqillani itu lebih utama dikafirkan karena menyelisihi Al-Asy'ari daripada Asy'ari yang dikafirkan karena menyelisihi Al-Baqillani? Walima sara al-haq waqfan ala ahadihima dunat tsani. Bagaimana bisa jadi kebenaran itu harus sesuai dengan salah satu dari keduanya, ya? Yang pertama misalnya, bukan yang kedua. Amli ajli tafawud fil fadli wal ilmi, ataukah karena adanya perbedaan di dalam keutamaan dan ilmu? Ya, kalau ini jawabannya fabi ayyi mizanin wa mikyalin quddira darajatil fadli hatta la halahu alla afdala fil wujud min matbu'ihi wa muqalladi. Timbangan dan takaran untuk menentukan derajat keutamaan itu apa? Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada dia dan untuk diikuti dan ditakliti. Fa in rakhasa lil Baqillani mukhalafatahu falima hajara ala ghairi. Ini pertanyaan beliau lagi. Kalau Al-Baqillani misalnya ditolerir untuk menyelisih Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kenapa yang lain tidak ditolerir? Kata beliau begitu. Karena Al-Baqillani ini adalah seorang qadhi, seorang alim dalam mazhab Syafi'i kalangan Asy'ariyah, tapi beda pendapat.
Jadi kalau ini ditolerir, karena orang akan mudah mentolerir kalangan sendiri, lalu kenapa yang lain tidak? Setelah masa Al-Baqillani ini masa Imam Al-Ghazali. Beliau juga dalam beberapa hal berbeda pendapat. Wa mal farqu bainal Baqillani wal Karobisi wal Qolansi wa ghairihim. Terus apa bedanya antara Al-Baqillani, Karobisi, Qolansi dan selainnya? Kalau hanya Al-Baqillani saja yang ditolerir. Wa ma mudrakut takhsis li hadhihi rukhsah. Pentoleriran Al-Baqillani ini apa alasannya kalau yang lain tidak, gitu. Fa in za'ama anna khilaf al-Baqillani yarji'u ila lafzin la tahqiqa wara'ah kama ta'assafa bi takallufi ba'dul muta'assibin. Kalau menganggap bahwasanya perbedaan antara Baqillani dengan Al-Asy'ari itu hanya perbedaan yang terjadi pada lafaz, bukan pada tahqiq yang ada di balik lafaz itu. Sebagaimana orang yang mentolerir mengarahkan perbedaan itu hanya pada lafaz, bukan makna. Za'iman annahuma jami'a mutawafiqani ala dawamil wujud. Dengan anggapan bahwasanya mereka berdua, Al-Asy'ari maupun Al-Baqillani, itu keduanya sepakat atas dawamil wujud, bahwasanya baqo itu ya keberadaannya itu dawam. Wal khilafu fi anna dzalika yarji'u ila dzat aw ila wasfin zaid alaih. Jadi perbedaan ini bagi yang mentolerir itu tadi ya. Jadi masih sama kata mereka walaupun ada perbedaan. Jadi katanya perbedaan itu hanya kembali kepada zat atau sifat tambahan bagi zat. Khilafun qarib la yujibut tasydid. Itu adalah perbedaan yang masih dekat, ya. Tidak boleh kemudian terlalu kereng, terlalu keras di dalam hal ini. Kata beliau, ya, ketika orang beralasan begitu, fama baluhu yushaddidul qawla 'alal mu'tazili fi nafyihi sifat. Kalau itu terjadi, lalu bagaimana dia bisa bersikap keras kepada orang Mu'tazilah ketika orang Mu'tazilah itu dikatakan menafikan sifat. Di dalam mazhab Ahlussunnah itu pandangan terhadap Mu'tazilah itu adalah Mu'tazilah itu mengingkari sifat Allah. Karena kata Mu'tazilah sifat dan zat itu satu. Syai'un wahid, satu. Dikatakan oleh Ahlussunnah berarti Mu'tazilah mengingkari sifat karena sifat dan zat itu satu. Kalau kata Ahlussunnah Asy'ariyah, sifat Allah itu bukan zat, bukan pula bukan Allah. Katanya la huwa wala ghairu. Sifat itu bukan dia, tapi bukan juga selain dia. Tetap keras kepada Mu'tazilah yang dikatakan tidak mengakui adanya sifat. Wa huwa mu'tarifun bi anna Allah ta'ala alimun muhitun bi jami'il ma'lumat. Padahal Mu'tazilah itu, kata Imam Al-Ghazali, juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, alimun muhitun bi jami'il ma'lumat, meliputi ilmunya itu seluruh pengetahuan. Qadirun ala jami'il mumkinat. Allah itu juga berkuasa atas segala kemungkinan. Wa innama yukhaliful asy'ariyah fi annahu alimun wa qadirun bidzat au bi sifatin zaidah. Mu'tazilah itu menyelisihi Asy'ari dalam perkara apakah Allah itu mengetahui dan kuasa qadir itu dengan zatnya atau dengan sifat tambahan. Famal farqu bainal khilafain, apa bedanya antara Al-Baqillani dengan Mu'tazili dalam hal ini? Kenapa Al-Baqillani ditolerir, Mu'tazili dalam pembahasan sifat ini tidak? Itu pertanyaan Al-Imam Al-Ghazali di dalam Faisal At-Tafriqah. Jadi mumet kan? Jadi makanya saya tadi ketika membahas ini beliau sederhanakan di dalam Nizamul Islam, tidak masuk ke dalam pembahasan bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana sifatnya. Karena itu sudah cukup diyakini saja.
Ketika dibahas dengan logika, dengan pembahasan akli, hasilnya bisa tadi bermacam-macam. Ya, kalau kemudian timbul kefanatikan, bisa mensesatkan yang lain, menganggap yang lain zindik dan sebagainya. Jadi paling aman pembahasan, ikuti saja di pembahasan Nizamul Islam seperti itu. Tentang sifat ini nanti dibahas juga di kitab Saksiyah Islamiyah juz pertama. Jadi sabar, nanti yang masih ada 10 kitab yang harus ditamatkan baru kitab tersebut. Dan di ujung pembahasan juga sederhana, beliau ungkapkan banyak pertentangan itu. Kemudian beliau bagaimana yang benar, beliau katakan harusnya tidak masuk ke pembahasan tersebut. Sekedar itu. Karena kalau dibahas itu di luar apa yang terindra oleh manusia. Terus bagaimana peta perbedaan antara ahlu sunnah terkait dengan kasab tadi?